Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala UPTD SMP Negeri 9 Sampang. Dalam hal ini akan memimpin sekaligus dalam acara rapat di ruangan ini yang saya hormati Bapak Sutriyono SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PTD SMP 9 Sampang beserta TU. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang sangat ceria ini kita masih diberi kenikmatan, karena kenikmatan iman, kenikmatan sehat, terutama kenikmatan kesempatan, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka pertama tolebin ini, yang kedua menjalankan ibadah berupa tanggung jawab yang telah melekat pada kita. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita punya agenda rapat dinas. Dalam rapat ini kita akan membahas beberapa hal, salah satunya yang tadi sudah disebutkan oleh MC, yang terdekat. Tadi ada PTS, kemudian ada pembahasan apa yang perlu kita bahas, apa kegiatan apa yang sudah kita programkan atau yang belum, bahkan yang belum terlaksana, termasuk yang sudah terlaksana. Untuk itu suasana seperti ini adalah salah satu dari refleksi kita nanti ke depan. Untuk itu mari kita manfaatkan waktu yang ada ini dalam rangka menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Bapak Ibu, mungkin dalam pembukaan ini hanya beberapa kata yang perlu saya sampaikan. Nanti akan ada tindak lanjut, utamanya dari saya mengenai evaluasi kinerja yang mungkin diantaranya yang terpampang nanti dalam PMN dan sebagainya, termasuk nanti ada acara-acara lain yang disampaikan oleh urusan-urusan. Intinya adalah kita menguak kembali apa yang telah kita rencanakan di awal-awal semester ini, yang tentunya banyak hal yang sudah kita laksanakan, ada yang dalam pelaksanaan, ada yang belum, bahkan masih dalam perencanaan. Untuk itu ini waktu yang baik untuk mengungkapkan beberapa hal. Apa penyebabnya, apa akibatnya, dan sebagainya. Mari kita suasana ini kita manfaatkan lagi dalam rangka tugas dinas kita di SMP 9 Sampang. Saya kira itu pembukaan saya. Selanjutnya Bapak Ibu selaku urusan mungkin bisa nanti terpandu menyampaikan beberapa hal, utamanya yang ke depan ini kita segera laksanakan. Kalau mungkin masih ada yang perlu direncanakan lagi. Saya kira itu sebagai pembukaan dari saya. Tindak lanjutnya nanti kita di acara setelah ini. Dari saya akhiri. Abdul Kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yaitu acara ketiga, sosialisasi komunitas belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Hoirun Nisa, SPD. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon izin menyampaikan hasil dari sosialisasi yang saya dapatkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 di Hotel Bahagia Sampang terkait dengan komunitas belajar atau yang biasa kita sebut Kombel. Kemarin di Hotel Bahagia narasumbernya adalah Ibu Indrawati, Kepala UPTD SMPN 1 Camplong. Beliau menjelaskan tentang literasi numerasi dan komunitas belajar. Pada sosialisasi kali ini saya akan memfokuskan pada komunitas belajar terkait juga dengan tugas yang diminta oleh Dinas Pendidikan. Yang pertama langsung saja pada poin-poinnya ya Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan surat edaran Dirjen Guru dan Tendik Kemdikbud Ristek nomor 4263-B/HK.04.01/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Jadi setiap satuan pendidikan itu diharuskan memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Yang kedua, satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam kombel antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Kombel dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Jadi Dinas Pendidikan mengharapkan setiap sekolah itu memiliki komunitas belajar dalam sekolah. Untuk itu, pada hari ini karena kita sudah memiliki komunitas belajar, yaitu komunitas belajar bersama Spensesa, dan sudah dibuatkan SK-nya ya Bapak ya. Sudah ada SK kepengurusan, kemudian sudah didaftarkan di komunitas belajar yang ada di PMM. Maka saya hanya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Indrawati selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan bahwa komunitas belajar ini harus benar-benar dilaksanakan dan berjalan di sekolah. Untuk itu Bapak Ibu, nanti kita akan mengadakan kegiatan perencanaan. Perencanaan ini nanti kita akan membahas, mendiskusikan apa saja kesulitan atau permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas, maupun ketika Bapak Ibu melakukan pengembangan diri, misalnya melalui PMM atau webinar dan sebagainya. Jadi nanti kami minta masukan dari Bapak Ibu. Permasalahan ini kita cari bersama solusinya. Kalau memang diperlukan, kita akan mengadakan seminar atau workshop ataupun webinar yang akan membahas tentang permasalahan yang kita hadapi, supaya nanti ada solusi yang bisa kita implementasikan di kelas sehingga pembelajaran itu menjadi bermakna, menyenangkan, dan tujuan pembelajaran tercapai. Adapun tugas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, yang pertama adalah kita harus melakukan proses inquiry dalam komunitas belajar yang terdiri dari pertama refleksi awal. Ini
refleksi awal ini Bapak Ibu, sosialisasi. Kemudian nanti kita akan mengadakan perencanaan, dilanjutkan dengan implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Itu yang diminta karena kita sudah memiliki komunitas belajar, kemudian kita juga sudah memiliki SK pengurusan. Nanti bisa kita lanjutkan dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi saya mohon kerjasama dari Bapak Ibu Guru sekalian, keaktifannya, partisipasinya dalam kegiatan komunitas belajar ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan dari hasil pertemuan kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian hasil atau kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Hairunisa kepada kita dalam kegiatan sosialisasi komunitas belajar yang beliau peroleh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan perencanaan terkait kegiatan apa saja yang akan kita lakukan untuk komunitas belajar kita, ataupun masukan dan saran Bapak Ibu mengenai materi yang akan kita jadikan pembahasan di seminar maupun webinar komunitas belajar kita, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan, kami persilahkan, silakan. Kemudian ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Budian dari Mapel IPA yang ingin saya tanyakan untuk kegiatan aktivitas di kelas, terutama pada saat jam pelajaran berlangsung. Di sini ada kendala yang saya hadapi di dalam pelajarannya saya. Yang pertama yaitu anak yang tidak bisa membaca. Nah, di situ pasti ada hambatan buat saya untuk mempelajari tahap-tahap yang akan dilaksanakan dari awal sampai terakhir. Yang pasti mereka tidak paham apa yang saya ajarkan. Itu mohon tindak lanjutnya. Yang kedua yaitu untuk literasi anak-anak itu kalau diperintahkan untuk membaca sejenak, mungkin 5 menit dalam membaca mata pelajaran, itu cenderung anak hanya melihat, membaca pun itu kebanyakan males. Nah itu ya permasalahan di jam pelajarannya saya. Sekian dari saya, terima kasih. Yang lain Bapak Ibu? Baik, saya Siti Musarofah, pengajar mata pelajaran IPS. Rekan-rekan guru SMP Negeri 9 Sampang, mohon kiranya Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman kepada saya atas permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas saya, yaitu pada saat saya melaksanakan pembelajaran misalkan inquiry dengan sistem model misalkan ya, di dalamnya ada sebuah diskusi. Kemudian diskusi itu menggiring anak untuk semuanya aktif dalam diskusi. Ada LK yang harus diselesaikan atau kegiatan yang harus diselesaikan. Durasi waktu sudah saya berikan pada saat itu, misalkan 30 menit untuk menyelesaikan kegiatan LK tersebut. Ternyata 30 menit ini tidak kunjung selesai Bapak Ibu. Sampai berkali-kali pun saya mengganti model. Kegiatan diskusi ini berjalan hanya di
monopoli atau didominasi oleh satu orang. Yang membuat laporan hanya satu orang. Yang memikirkan kegiatan atau menemukan solusi dari masalah yang saya berikan itu adalah 1 sampai 2 orang. Selebihnya hanya sekedar menjadi penonton. Saya sudah mengarahkan masuk kepada masing-masing kelompok untuk membagi. Kemudian anak-anak yang tidak bisa membaca ini saya kelompokkan sendiri. Intinya saya masih membagi karakter siswa ini berdasarkan kemampuannya masing-masing. Tapi kembali lagi, skenario pembelajaran yang saya buat itu tidak sesuai dengan apa yang saya canangkan. Mohon bagaimana kira-kira apa yang menjadi kekurangan saya Bapak Ibu dalam pembelajaran ini, sehingga saat itu satu subtopik itu tidak selesai karena LK yang harusnya sudah harus dibahas ini belum kunjung terselesaikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan solusi mungkin terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Dian dan Ibu Rofa. Adakah? Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kalau berdasarkan dari pengalaman yang saya baca, kemudian sharing dari beberapa teman di MGMP dan juga pelatihan di PMM, untuk masalah dari Ibu Dian ini tidak bisa membaca, ya tentunya harus ada bimbingan membaca, pasti itu. Yang kedua masalah literasi, kalau literasinya hanya membaca itu membosankan bagi siswa. Mungkin nanti bisa dipakai teks mungkin mudah kayak gitu. Kemudian untuk pembelajarannya Prof, ini cuma saran saja ya, bukan penyelesaian, saran saja. Nah, ini memang banyak dihadapi, termasuk saya juga. Tugas yang diberikan itu tidak selesai-selesai. Setelah kemarin saya mengikuti pelatihan PMM, kayaknya saya perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Cuma saya belum begitu paham apa itu pembelajaran diferensiasi. Mungkin ini bisa dijadikan acuan ya Bapak Ibu, materi webinar atau seminar yang akan kita laksanakan nanti di Kombel kita. Terus nanti kita tinggal pilih narasumber yang kita inginkan. Begitu ya Bapak Ibu? Siap Bu. Sudah tidak ada masukan lagi? Tidak ada Bu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini yaitu kita akan mengevaluasi atau memberikan umpan balik terkait seminar yang kemarin sudah kita lakukan dengan narasumber Bapak Helmi, dan topiknya adalah mengenai komunitas belajar di PMM. Karena sebelum kita lanjut kegiatan-kegiatan berikutnya, kita memang perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu komunitas belajar atau kombel. Dan langsung saja Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik atau evaluasi terkait kegiatan seminar yang sudah kita lakukan kemarin. Saya persilahkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Figur silahkan. Terima kasih atas waktunya. Mengevaluasi kegiatan yang kemarin, sebenarnya
Kalau menurut saya sebenarnya sudah bagus, ada ada tambahan pengetahuan untuk saya. Cuman bagaimana kalau pertemuan itu sifatnya online? Jadi kalau online itu saya bisa tahu banyak cara-cara bagaimana menggunakan IT, karena setelah saya lihat di grup-grup WhatsApp, grup WA saya, itu banyak teman-teman yang seminarnya online, nggak tahu apa namanya, bagaimana caranya. Nah, saya ingin tahu yang seperti itu. Mungkin untuk pertemuan Kombel yang akan datang bisa dilaksanakan secara online gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fikur. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah ya? Tidak ada lagi. Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Sutriyono selaku Kepala Sekolah untuk menanggapi umpan balik dari Bapak Fikur kepada Bapak Tri. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di Kombel ini dulu terbentuk, bahkan selain sudah terbentuk termasuk jadwal, termasuk kegiatan, itu sudah tersusun mulai dari awal semester hingga setahun, semester kedua gitu ya. Jadi programnya sudah ada 8 ya, 9. Di antaranya adalah seminar, webinar. Kemudian juga ada yang dijadwalkan di situ berupa online. Itu. Jadi apa yang disampaikan atau diusulkan Pak Fikur tadi betul, Pak? Ada juga nanti. Sabar Bapak, nanti materi mana yang ingin kita eksekusi dalam bentuk online nanti akan disampaikan oleh Ketua Rombel. Jadi kegiatan-kegiatan itu sudah tersusun. Hanya nanti masalah pelaksanaan seperti apa, karena kita di sekolah ini kegiatannya banyak yang bersinggungan dengan kegiatan satu dengan yang lain. Itu intinya. Jadi Kombel ini terbentuk akibat dari segala permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, sehingga permasalahan itu bisa ditangani dengan pembentukan Kombel, komunitas belajar. Siapa tahu bisa diselesaikan bersama. Dan perlu diketahui juga bahwa Kombel ini muncul juga dalam rangka membackup antara budaya, literasi, dan numerasi. Semua pembelajaran harus mengeterapkan budaya, literasi, dan numerasi. Harus. Seperti apa dan bagaimana, ya nanti kita pelajari bersama. Dengan Kombel kita akan bisa mempelajari apa yang dimaksud oleh program pemerintah. Dan ini sudah digaungkan oleh pemerintah, dan ini akan di backup oleh BOS. Di backup oleh BOS dalam bentuk buku saja. Buku di Perpus itu harus menunjukkan kategori level bukunya adalah untuk SMP C, D, dan F bukunya. Untuk lebih tahu bukunya level itu Bu Marni bisa ditanyakan tahu levelnya. Jangan beli yang di luar itu. Itu yang akan membackup dalam literasi dan numerasi. Jadi Kombel itu salah satunya yang akan membackup budaya, literasi, dan numerasi itu. Kemudian bahwa di Kombel juga mempengaruhi di dalam kegiatan PMM. Di dalam PMM juga berpengaruh terhadap rapot sekolah. Jadi nanti akan berkaitan semuanya. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau ada permasalahan tidak hanya bisa dihadapi sendiri, di dalam Kombel ada wadah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran, masalah-masalah yang dihadapi dalam kelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ikuti kegiatan-kegiatan berikutnya yang sifatnya sudah terprogram oleh
komunitas belajar. Itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah. Saya tambahkan sedikit Bapak Ibu, dari hasil perencanaan kita kemarin waktu kita berdiskusi untuk merencanakan materi-materi apa saja yang akan kita jadikan topik pada seminar maupun webinar. Jadi sudah terprogram Bapak Ibu, sudah saya share juga di grup. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat perkembangannya bagaimana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu. Sudah cukup ya? Ya, terima kasih. Kalau begitu sampai ketemu di kegiatan webinar berikutnya, kegiatan komunitas belajar kita berikutnya, insya Allah akan dilaksanakan secara online. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.